Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puji Servis Elektronik. Oke, kali ini di hadapan saya ada sebuah dispenser ya, merek Vitara. Dispenser ini katanya masih baru ya, tapi sudah bocor. Dan untuk melihat di mana kebocorannya, mari kita buka dulu ya penutup belakang ini. Karena tadi saya lupa bahwa tripod ya, jadi ini saya pegang ya, agak susah membuka. Jadi saya skip dulu ini untuk pembuka cover belakang ini. Setelah kita buka nanti ya, kita lihat di mana kebocoran yang terjadi ya, karena dispenser ini masih baru ya, masa sudah bocor ya, itu sangat-sangat fatal ya. Oke, setelah terbuka ini sudah saya temukan ya kebocorannya. Bisa teman lihat di sini. Ternyata kebocorannya di selang ya, selang yang menancap ke keran. Ya, di sini memang bocor ya. Dan ini memang murni kesalahan di perakitan ya, perakitan antara selang ke kerannya. Di sini selangnya itu cuman dikencangkan dengan kabel tis ya, dan kabel tisnya itu lepas ya karena kurang kencang. Mungkin karena pabriknya ini borongan ya membuatnya atau gimana. Jadi dalam pengencangan kabel tisnya ini kurang kencang, dia lepas dan menyebabkan sambungan antara selang ke kerannya itu kurang kencang dan airnya itu merembes ya. Kalau sudah dikasih air yang dari atas itu pasti dia cukup bertekanan, jadi ini menyebabkan sambungan antara keran dan selang ini merembes ya. Di sini langsung saja saya buka semua ini selang-selangnya. Saya cek semua ya, alangkah baiknya kita cek semua ya, karena ditakutkan lagi nanti kalau kita cuman membenahin satu selang yang bocor, nanti timbul kebocoran di selang yang lain. Jadi alangkah baiknya ini kabel tis ini kita copot semua, kita ganti kabel tis yang baru ya. Di sini selangnya masih bagus sekali ya, karena ini masih baru. Jadi selangnya belum keropos, atau biasanya kalau kena panas itu dia agak keras ya. Oke, di sini sudah saya kabel tis ulang ya semua. Antara sambungan yang sambungan selang ini sudah saya pasangin kabel tis ya, karena ini saya sangat kesulitan sekali ya tanpa tripod, cuman pegang satu tangan, harus memasang talinya ini juga kesulitan. Jadi sini saya cuman memberi penjelasan saja ya, memberi keterangan di mana ya, di mana kerusakan atau kebocoran itu terjadi. Untuk kerusakan seperti ini ya, sebenarnya itu cukup mudah sekali ya, karena ini juga tidak rusak. Sebenarnya juga bisa sekali ya dikerjakan di rumah, hanya bermodalkan obeng saja ya, obeng dan juga kabel tis atau kabel crack. Ini sudah bisa kita perbaiki sendiri tanpa harus ke bengkel ya. Tapi bagi orang awam yang nggak tahu sama sekali ya, memang kalau mau membongkar-bongkar ya memang takut ya, kalau takutnya tidak bisa mengembalikan ya, bisa bongkar tapi tidak bisa pasang, itu yang susah.
Dan ini kabel tis sudah saya pasang ya, tinggal mengencangkan. Dan teman lihat di sini ya, ada lagi yang lepas ya. Ini alangkah baiknya kita bongkar semua saja. Oke, setelah saya ganti ini kabel tis ya, usahakan memakai kabel tis yang besar, biar lebih kuat ya, jangan yang paling kecil yang 10 cm itu lebih rentan ya. Waktunya kita coba, kita kasih air dulu, kita biarkan ya, kita tunggu apakah masih ada rembesan atau kebocoran di antara sambungan-sambungan selangnya. Kita tunggu sebentar ya, biar tidak terlalu lama. Ini saya skip. Dan alhamdulillah di sini untuk kebocoran yang tadi sudah hilang, dan kita teliti lagi ya kebocoran yang lain. Apakah masih ada kebocoran yang lainnya ya? Ini memang harus begini ya kalau mencari kerusakan sebuah alat elektronik ya. Terutama ini yang berhubungan dengan air itu sangat rawan sekali. Apabila air nanti terkena dengan tegangan listrik ya, bisa menyebabkan kesetrum nanti yang punya. Oke, ternyata setelah saya cek ini sudah saya bersihkan ya, bekas-bekas air yang menetes tadi sudah kering. Ini alhamdulillah untuk selangnya ini aman, bisa teman lihat sendiri ya. Aman sekali, tidak ada kebocoran. Setelah dikasih air ya, semoga nanti setelah dikasih galon ya aman-aman saja, tidak ada kebocoran lagi yang di tempat lainnya. Ini sudah sangat-sangat kering sekali karena dispenser ini juga masih baru ya, baru beberapa hari dipakai. Ini masih bagus semua di selang dan juga di kerannya. Kalau keran yang bocor itu sudah jelas ya, kebocoran biasanya ada di bagian depan ini, tapi ini kerannya masih sangat bagus. Ini masih kering, tidak ada kebocoran. Dan apabila ada kebocoran keran di sini ya harus kita ganti. Untuk mendapatkannya cukup mudah, kita cukup cari saja di toko bangunan. Ini ada yang jual, banyak yang jual ya ini keran seperti ini di toko bangunan. Dan untuk membukanya juga cukup mudah ya, cukup memakai tang saja sudah bisa terbuka ya. Oke, untuk pengerjaan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Saya rasa untuk kebocorannya sudah teratasi, sudah aman semua. Tinggal kita beresin saja, kita tutup cover belakang. Karena saya kesulitan ya untuk memvideo penutupnya, jadi saya akhir saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata dan ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk like-nya ya. Like kalian cukup berarti ya bagi saya, biar channel ini berkembang dan semakin giat lagi membagikan ilmu-ilmu ya yang saya ketahui ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.